Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Karjono Natar. Kali ini saya akan berbagi bagaimana mempersiapkan teman-teman kepala sekolah untuk mempersiapkan akreditasi di tahun 2020 ini, yaitu bahwa penilaian itu bukan sekedar dokumen atau komplain yang nanti harus dipersiapkan, yaitu komplain mutlak dan komplain relatif yang harus dipersiapkan oleh kepala sekolah. Dan itu harus masuk dalam dashboard monitoring yang nantinya akan menjadi data, ya. Karena itu teman-teman juga harus bisa mempersiapkan diri, terutama update data di Dapodik itu akan menjadi data utama dalam penilaian akreditasi mulai tahun 2020 ini. Secara lengkap ikuti video ini sampai selesai dan jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng serta share pada kawan-kawan yang lain, karena kalau sekarang itu mempersiapkan akreditasi tidak saat mau akreditasi, jadi jauh-jauh sebelumnya harus dipersiapkan setiap tahun karena datanya ada di Dapodik itu. Karena itu tetap harus semangat teman-teman semuanya, karena ini adalah sebagai bentuk kontribusi kita di dalam dunia pendidikan di Indonesia ini. Baik, saya akan mencoba menguraikan sedikit terkait dengan bahwa penilaian nanti adalah bukan hanya compliant tapi performance. Nah, kalau untuk performance ini yang dinilai bukan dokumennya tapi adalah performanya. Jadi akan dengan cara melakukan observasi, mungkin wawancara, kemudian diskusi, ya toh? Kemudian mungkin kuesioner, itu yang akan diambil. Jadi nggak bisa nutup-nutupin, nggak bisa, ya. Nah, di dalam akreditasi yang tahun 2020 ini itu ada 4 hal pokok yang akan menjadi data penilaian untuk performanya. Yang pertama adalah mutu lulusan, yang kedua adalah proses pembelajaran, dan yang ketiga adalah mutu guru, dan yang keempatnya adalah manajemen sekolah. Ini adalah data yang pokok akan menentukan nasib sekolah Bapak Ibu. Nah, apalagi ini performance, jadi nggak bisa disiapkan data, nggak bisa. Tapi ini adalah akan dilihat secara observasi langsung, wawancara, akan melihat sebenarnya. Dari mutu lulusan, ini yang perlu dipersiapkan, itu kalau mutu lulusan itu ada 3 hal, yaitu dari karakter siswa, kompetensi siswa, dan kepuasan masyarakat, lingkungan, ya, masyarakat pemangku kepentingan. Untuk karakter siswa, apa saja yang harus dipersiapkan oleh Bapak Ibu semuanya? Yang pertama adalah disiplin. Ini yang menjadi data, nanti asesor akan menanyakan langsung tentang disiplin di sekolah itu seperti apa, kedisiplinannya seperti apa, itu ya yang pertama. Kemudian religius, mungkin kalau dari komplain komplain relatif ditanyakan bahwa ruang ibadah ada lengkap, lumayan nilainya, skornya lumayan, tapi di performance akan kelihatan. Musolanya misalkan rusak, nggak dipakai, itu akan menjadi data bahwa ternyata ini tidak religius, ini tidak berjalan di sekolah ini. Itu akan menjadi data nanti. Tuh. Kemudian itu tangguh, ya, tanggung jawab, ya. Nah, ini karakter yang akan dilihat seperti apa. Nanti harus dipersiapkan, karena itu akan bentuknya sekali lagi ini akan ditanyakan langsung pada siswa, pada orang tua, pada lingkungan, masyarakat, barangkali seperti itu nanti akan ditanyakan oleh asesor yang sudah ikut uji kompetensi, ya. Sekali lagi saya kebetulan kemarin gagal ikut uji kompetensi karena pada saat uji kompetensi yang non kognitif nggak bisa mengikuti, ya, karena ada kendala sehingga ya sudah, mungkin bukan rezekinya belum diberi amanah untuk jadi asesor, ya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah karakter yang akan dinilai adalah bahwa di sekolah itu tidak ada perundungan, tidak ada bully-membuli. Nah, itu akan ditanyakan langsung. Buktinya apa? Kepala sekolah walaupun cerita panjang bahwa sekolah kami itu bagus, begini-begini, itu tidak akan pengaruh. Karena yang akan dilihat bukan omongannya kepala sekolah, tapi benar-benar fakta yang akan dilihat. Ini bagi asesor yang akan melaksanakan tugas ini, tentunya dia akan memiliki kemampuan yang cukup dengan setelah mengikuti uji kompetensi yang sangat luar biasa itu, kemudian akan dilatih sehingga dia akan memiliki kemampuan bagaimana menggali data seoptimal mungkin. Nah, itu akan dilatih itu. Nah, itu ya. Kemudian itu dari karakter siswa. Kemudian dari kompetensi siswa.
kompetensi siswa ini yang akan dilihat adalah kompetensi 4C itu ya. Mulai dari critical thinking, ya, creativity, kemudian communication dan collaboration. Ini yang akan menjadi data dalam observasi. Artinya apa? Sejauh mana siswa itu akan dilihat nanti akan dengan menggunakan observasi, diskusi, ya, wawancara seperti itu. Jadi nggak bisa disiapkan bentuk dokumen, nggak bisa ya, seperti itu. Jadi persiapan oleh kawan-kawan semuanya, teman-teman kepala sekolah juga mengkondisikan semua setiap hari menjadi sebuah budaya. Itu salah satu yang bisa dilakukan ya. Tuh. Kemudian setelah 4C itu siswa itu secara menyeluruh diharapkannya bisa mengimplementasikan dirinya di dalam kegiatan minat, bakat melalui misalkan pramuka atau PMR atau apalah seperti di sekolah itu. Seperti di ekskul lah istilahnya seperti itu. Nah, ini akan menjadi data. Bukan dokumennya tapi akan dilihat secara nyata. Observasi, diskusi, tanya jawab wawancara kepada siswa, kepada guru dan semuanya. Seperti itu. Dan ini akan dibuktikan seperti itu nanti, ya. Tuh. Kemudian bukti apa lagi yang menunjukkan bahwa sekolah itu kompetensi siswa itu bagus? Yaitu adalah prestasi akademik di sekolah itu. Seberapa banyak apa saja yang setelah didapatkan? Karena kalau piala bisa beli ya. Piala itu bisa ditumpuk, beli juga bisa. Walaupun kayak kurang kerjaan kalau beli piala ya. Tapi kalau itu nanti kan akan diwawancarai semuanya dari mungkin kepala sekolahnya, dari gurunya, dari siswanya akan menjadi data. Oh, benar bahwa ini memang pialanya sampai penuh misalkan seperti itu ya. Itu adalah prestasi akademik. Kemudian yang berikutnya adalah kemampuan siswa dalam menggunakan bahasa atau pemanfaat bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, artinya dalam pelaksanaan implementasi di dalam kehidupan sekolah atau dalam bersekolah itu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, seperti apa nanti akan ditanyakan. Ini asesor sedang digodok ya. Dodok mudah-mudahan bisa segera matang semua. Itu untuk terkait dengan kompetensi. Kemudian kepuasan masyarakat. Itu ada 3 hal, yaitu sikap atau karakter siswa, kemudian pengetahuan atau kemudian keterampilannya. Itu yang akan menjadi yang akan dinilai masyarakat. Menurut masyarakat gimana sih sekolah lulusan dari sini? Alah, di sini mah sekolah lulus juga enggak bisa kerja dan lain sebagainya. Itu akan menjadi data nanti ya. Seperti itu. Itu harus dipersiapkan oleh teman-teman semuanya. Kemudian yang berikutnya adalah proses pembelajaran. Itu yang kedua. Tadi yang pertama mutu lulusan, itulah kira-kira yang harus dipersiapkan oleh teman-teman. Adapun proses pembelajaran, proses pembelajaran itu yang harus dipersiapkan oleh guru terutama, bahwa pembelajaran itu bukan teachingnya, bukan ngajar, tapi learningnya, siswa belajar. Itulah yang akan menjadi proses yang akan menjadi dalam penilaian, ya. Itu selalu akan menjadi data. Maka akan asesor nanti akan mencari data sebanyak-banyaknya dari itu, ya. Benar nggak siswa itu belajar dengan bagus, dengan baik, dengan semua ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran atau tidak dan lain sebagainya. Yaitu learning yang akan dilihat. Kemudian penilaian proses dan hasil itu bisa digunakan data untuk perbaikan bagi guru. Ternyata setelah siswa yang bertanya hanya 2, yang menjawab hanya 2. Setiap kegiatan anak-anak itu saja yang bertanya. Nah, ini harusnya menjadi data untuk perbaikan proses pembelajaran berikutnya. Mungkin pembelajarannya kayaknya saya nggak bagus deh dengan cara seperti ini. Saya harus dengan cara yang lain. Nah, itu contoh. Yaitu hasil proses penilaian dan penilaian proses dan penilaian hasil, termasuk hasil ulangannya. Setelah dianalisis, wah ternyata siswanya nilainya di bawah 50 semua. Nah, ini kan menjadi data untuk perbaikan berikutnya. Nah, seperti itu. Itu buktinya apa? Nanti bisa dijelaskan. Bukan sekedar nanti ditanya asesor apa yang Bapak Ibu lakukan terhadap apa yang sudah dilakukan, hasil penilaian ini apa yang dilakukan. Ya sudah, tidak ada apa-apa. Ya kan? Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah adanya remedi dan pengayaan. Artinya kalau tidak remedi ya pengayaan, kan begitu. Artinya apa? Teman-teman harus mempersiapkan diri, semua guru harus mempersiapkan namanya remedi dan pengayaan itu. Semua mata pelajaran.
Karena itu sebagai data, ketika saya melakukan pembelajaran, melakukan penilaian, kemudian kita analisis, ternyata yang harus remedial sekian, setelah diremedi hasilnya bagus apa tidak, setelah pengayaan bagaimana hasil, itu akan menjadi data, ya. Teman-teman harus mempersiapkan semuanya itu. Itu adalah proses pembelajaran. Luar biasa itu ya, luar biasa yang harus dipersiapkan oleh teman-teman. Kemudian berikutnya adalah mutu guru. Nah, mutu guru ini juga kalau jumlah guru masuk dalam komplain, nanti data itu menjadi data saja. Yang nilainya prosesnya hanya 15%, dari 10 itu nanti hanya 15% nilainya. Tapi kalau mutu guru ini luar biasa. Kalau mutu lulusan itu dia mendapatkan porsi 30%. Proses pembelajaran porsinya 25%. Tapi kalau mutu guru 15% sama dengan komplain. Cukup besar padahal dari mutu guru saja. Ya kan? Nah, mutu guru itu apa saja sih yang dipersiapkan? Nah, mutu guru itu ada 3 hal. Yaitu pertama adalah kompetensi guru. Kemudian yang berikutnya itu adalah pengembangan profesi guru. Dan yang ketiga adalah inovasi dan kreativitas guru. Itu yang akan dinilai. Bahwa guru itu bermutu atau tidak. Bermutu bukan berarti bermuka tua ya. Tapi bermutu dalam kualitas pembelajarannya. Itu yang akan dilihat. Ya. Jadi dalam mutu guru yang pertama adalah kompetensi guru. Kemampuan guru membuat perencanaan pembelajaran. RPP-nya lengkap, bagus, kelengkapannya luar biasa. Itu akan dinilai. Sampai dalam rancangan penilaiannya, sampai semua itu lengkap penilaiannya. Itu RPP-nya. Masalah RPP 1 lembar atau mau dibuat 2 lembar atau apa, itu konsepnya bukan masalah lembarannya, tapi makna dalam membuat perencanaan itu lengkap. Itu yang memang dibutuhkan guru dalam pembelajaran itu lengkap ada di sana, ya. Itu kompetensi. Kemudian yang berikutnya adalah pengembangan profesi. Nah, pengembangan profesi itu ada 2 hal yang nanti dinilai, bahwa guru itu selalu melakukan evaluasi diri dan guru mengembangkan dirinya, begitu. Mengembangkan dirinya ya. Artinya pengembangan diri dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga dari mutu guru itu adalah inovasi dan kreativitas. Inovasi dan kreativitas guru ini sangat luar biasa, karena kalau guru yang monoton saja akan ketahuan nanti di sini, karena yang ditanya bukan hanya gurunya, siswanya sebagai usernya. Menurut Anda, Dek, menurut Ade ini kalau guru ini ngajarnya gimana? Wah, menyebalkan atau menyenangkan, itu akan terjawab secara objektif kalau dilihat dari anak itu. Tentunya seperti itu. Kemudian manajemen sekolah. Nah, manajemen sekolah ini ada beberapa yang dipersiapkan oleh akan dinilai, yaitu capaian visi, misi dan tujuan tujuan sekolah itu ya. Kemudian kompetensi kepala sekolah dalam melakukan supervisi guru, supervisi pendidikan. Seperti apa kompetensinya kepala sekolah itu? Bagaimana menyusun instrumen, bagaimana mengevaluasinya, bagaimana membuat laporannya. Nah, itu akan ditanyakan. Kepala sekolah harus siap-siap ya. Nah, begitu ditanya, ini kok lengkap, begitu ditanya nggak tahu ya, itu asalnya dari mana, berarti dibuatkan orang. Artinya kemampuannya kurang kalau seperti itu kan. Gitu ya. Karena nanti yang dilihat adalah bukan mana datanya, tapi gimana cara membuatnya, apa yang sudah dilakukan. Nah, seperti itu ya. Kemudian berikutnya adalah kepemimpinan. Kepemimpinan ini penting sekali di sekolah itu ya. Bagaimana, apakah dengan kepala sekolah itu gurunya nyaman, siswanya nyaman, semua bisa kondusif dalam pembelajaran di sekolahnya apa tidak. Nah, itu akan dinilai. Kepemimpinan ya. Kemudian adalah budaya sekolah. Gimana budaya sekolah, apa budaya di situ, disiplin, rajin, misalkan datang ke sekolah itu rindang, rapi, bersih ya toh? Kemudian ramah, itu budaya. Kemudian bagaimana pelibatan masyarakat di sekolah itu, seperti apa yang dilakukan oleh kepala sekolah. Luar biasa ya. Itu baru 5 ini, manajemen baru 5. Ada kemudian pengelolaan kurikulum yang ke-6. Pengelolaan kurikulum ini, wakil kurikulum cukup berat di sini. Dalam pengelolaan kurikulum pekerjaannya sangat luar biasa ya. Kemudian ada pengelolaan tendik, yaitu guru dan tenaga pendidikan. Pengelolaannya seperti apa ya? Apakah dikelola dengan sebaik-baiknya atau tidak, atau mungkin karena ada
karena kena imbas dari politik akhirnya guru-guru yang tidak seide akhirnya disingkirkan. Nah, seperti itu. Itu termasuk akan menjadi data kan ya, seperti itu. Kemudian pengelolaan sarana prasarana ya. Pengelolaan sarana prasarana ini juga seperti apa yang dilakukan. Ini jelas kemampuan seorang kepala sekolah bagaimana yang tadinya nggak punya menjadi punya seperti apa. Itu bagaimana langkah-langkah yang dilakukan, sejauh mana, apakah benar-benar yang dilakukan oleh kepala sekolah apa bukan, atau seperti apa. Itulah manajemen yang akan ditanyakan ya. Kemudian pengelolaan kurikulum, pengelolaan tendik, pengelolaan sarana prasarana, kemudian pengelolaan pembiayaan. Pengelolaan pembiayaan itu apakah transparan apa tidak, akuntabel tidak, apakah dana itu digunakan sesuai dengan fungsinya sesuai apa tidak ya toh, dana itu dan lain sebagainya. Itu tentang pembiayaan. Dan yang terakhir adalah pengelolaan kesiswaan. Ini sangat luar biasa, pengelolaan kesiswaan ini juga cukup lumayan. Dan di compliance tadi juga ada satu yang mungkin tadi sebelumnya tertinggal, yaitu jumlah siswa. Jumlah siswa harus memenuhi syarat. Kalau SD itu maksimal 28, SMP 32, kalau SMK itu maksimalnya 36. Itu lebih dari itu akan menjadi kecil nilainya seperti itu. Nah, ini mudah-mudahan mempersiapkan teman-teman apa yang harus dipersiapkan, mudah-mudahan sedikit tergambar, dan adapun lengkapnya tentunya akan dibahas di dalam tim 8 standar yang sekarang mungkin agak sedikit berbeda, bukan tim 8 standar. Mungkin tetap sih, karena proses dalam akreditasi ini sebenarnya adalah untuk memenuhi SNP. Jadi minimal mendapatkan nilai minimal dalam SNP itu. Itu barangkali sekilas, barangkali mudah-mudahan bisa memberikan manfaat pada teman-teman untuk mempersiapkan diri agar persiapan akreditasi di tahun ini bisa berhasil dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau mungkin salah barangkali ya, nanti bisa dicek langsung saja di borangnya barangkali, dan bantu saya klik subscribe, like, dan lonceng. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.